Kalau sampai ini anak hasil penculikan, bisa-bisa kita yang kena. Enggak. Aku mau rawat anak ini, Mas. Pikirin akibatnya. Kamu harus tahu akibatnya, Nixi. Kalau anak itu akan menjadi masalah besar buat keluarga kita. Masalah gimana sih, Mas? Justru anak ini bisa bakalan tambahin rezeki buat kita, Mas. Kalau kita ngerawat dengan baik. Orang tuanya mesti bersyukur, Mas. Anaknya kita rawat. Masalahnya kalau hasil penculikan bagaimana? Jangan seuzon, Mas. Kali aja emang anak ini ditakdirkan dirawat sama kita. Susah banget sih dikasih taunya. Kamu bisa jadi tersangka kalau anak itu hasil dari penculikan. Paham kan? Tolong. Aku gak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu tahu kan? Aku kepengen banget punya bayi. Sampai sekarang belum dipercaya sama Allah. Sekarang aku ketemu sama bayi ini, masa aku mesti kembaliin lagi, Mas? Kasihan dia. Tuh anggap saja kita rawat dia sebagai pancingan. Mungkin saja nanti kita benar-benar bisa punya anak, Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau serahkan anak itu pada polisi. Titik. Maafin Bapak. Iya, maafin Bapak ya. Iya, sayang. Ya Allah, hamba mohon. Izinkan hamba masuk anak ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Woi, berhenti! Minggir lu! Siapa sih ini orang? Seenaknya aja nyuruh-nyuruh berhenti. Minggir lu! Kurang ajar nih orang, maunya apa sih nih? Nikung seenaknya aja. Maksud lu apa sih? Saya. Jangan panggil saya Papa. Kamu bukan mantu saya lagi. Lebih baik kamu ngaku sekarang di mana Nadia kamu sembunyikan. Nadia siapa, Pak? Nadia itu putri kamu. Tadi siang dia diculik. Pasti kamu otaknya. Kamu dalangnya. Saya tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Berani sumpah, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Habisin nyawamu. Serah Bapak mau ngapain saya. Saya tidak mungkin menculik anak saya sendiri, Pak. Siapa yang menculik dia? Neng Anggi, makan dulu yuk. Ini Bibi masakin kesukaannya Neng Anggi. Sok atuh Neng makan dulu yuk. Bi, coba biarin saya aja. Iya Pak, Terima kasih ya. sama-sama Pak. Kayaknya makannya enak nih. Pak, Papa yang suapin. Nadia gimana, Pak? Udah ada kabar di polisi? Jujur, Papa juga tunggu kabar dari polisi. Tapi belum ada kabar sampai sekarang. Kamu sabar, ya? Nadia, kamu di mana sayang? Mama kangen. Udah. Papa ngerti sekali apa yang kamu rasakan. Tapi kamu nggak bisa begini terus.
Kita tetap berusaha cari sampai dapat. Papa sayang sama Nadia, dia cucu Papa. Anggi salah apa, Pak? Maafin Mama, Nadia. Maafin Mama. Mama gak pernah benar-benar mau buang kamu, sayang. Sudah. Apa benar mau aku liburan ke Paris? Tentu benar. Daripada kamu sedih berkepanjangan, lebih baik kamu berlibur ke Paris. Tapi Nadia gimana, Pak? Nasibnya dia kan belum jelas. Anggi, soal Nadia biar Papa yang urus. Papa akan terus memantau sampai dia kembali lagi. Kamu berlibur aja ke Paris. Siap-siap packing. Ya? Makasih ya, Pak. Ke Paris. Akhirnya dia makan juga. Neng Anggi, kok mendadak senang begitu sih? Tinggal berangkat deh. Beres. Neng Anggi, minum dulu ini obatnya ya. Kan katanya dokter tuh Neng harus minum obat supaya tenang. Ayo atuh Neng, sok. Sini. Diminum ya Neng. Iya. Seneng banget. Yes. Ningsih, bisa gak sih kamu diemin anak kamu itu? Udah pangang nih kuping. Udah aku coba diemin dari tadi, makin kenceng nangis. Sakit lagi, jangan-jangan ya Mas. Kok nanya aku? Mau sakit mau apa bukan urusan aku itu. Iya paling nggak anterin ke dokter, Kek. Kasihan Mas Intan ini. Iya lah ya Allah. Ningsih, kamu kalau mau pergi ke dokter pergi aja sendiri sana. Yang penting tuh anak gak usah berisik, pangang kuping. Udah sana. Ya Allah, sebenarnya apa salah anak ini sampai-sampai suami hamba membencinya seperti ini? Ya Allah. Iya, aku kesana. Awas ya kalau sampai ketahuan. Iya, pasti aku selesaiin. Iya, ini mau kesana. Iya. Kok Neng Anggi tuh aneh banget ya. Tadi itu kelihatannya seneng. Padahal baru aja kehilangan anak. Pasti ada yang gak beres nih. Dok, banget Ibu kesini. Gimana dok anak saya? Ya saya sini nggak perlu khawatir. Anak ibu baik-baik aja kok, sehat-sehat saja. Nggak ada indikasi penyakit apapun. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kenapa dok? Itu mungkin cuma faktor kehausan atau kepanasan aja, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong anak ibu sih 2 bulan. Kira-kira 2 bulan dok. Lah, kok kira-kira, Bu? Kan ibu yang lahirkan. 1,5 bulan dok. Oh, gitu, ya. Gimana? Kalian sudah pastikan kalau kalian buang anak saya semuanya aman? Sudah Mbak, buktinya beberapa hari ini nggak ada kan pemberitaan tentang pembuangan bayi. Betul, Mbak. Ini pelunasannya. Udah selesai ya, lunas? Oh ya, satu lagi. Saya nggak mau masalah ini sampai bocor. Kalau soal itu kita nggak berani jamin, Mbak. Kok kalian nggak berani jamin? Uang ini kan cuma cukup buat orderan menculik dan membuang bayi. Ya udah, saya harus bayar berapa? Supaya kalian tutup mulut. Gimana kalau setiap bulannya? Kalian jangan main-main ya.
Kita bukannya main-main, Mbak. Itu juga kalau Mbak mau, ya nggak apa-apa. Kalau nggak, ya terserah. Oke, deal. Tapi kalian janji ya, kalian tutup mulut dan gak akan bocor. Tenang aja. Beres. Ayo cepetan, ayo balik lagi sini. Ayo sini. Nah. Kamu kok mau sih main sama Intan? Emang Intan kenapa, Di? Intan itu bapak dan ibunya nggak jelas. Jangan sembarangan kamu ya. Bapak ibu aku itu namanya Ibu Ningsih sama Mbak Guntur. Siapa bilang kamu itu ditemuin dalam kardus? Berarti kamu itu anak kardus. Anak kardus. Jangan sih kalian. Emang iya anak kardus. Berani ya kamu? Awas ya, aku bilangin ibu aku nih. Kamu jahat. Ayo. Mental tempe. Ningsih. Di mana anak kamu si Intan? Kenapa, Bu? Jangan pernah nggak tahu kamu. Ini lihat nih anak saya si Odi. Sampai luka begini gara-gara si Intan. Biar nanti saya tanggung jawab soal biaya pengobatannya Odi. Saya nggak butuh uang kamu ya. Ini akibatnya kalau anak nggak jelas asal-usulnya. Ibu jangan pernah ngomong kayak gitu, Bu. Intan itu benar-benar anak dari sepupu saya. Dia bukan anak yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi itu bukan anak kandung kamu kan? Didik anak yang benar. Ada masalah apa? Ini Mas, masalah si Intan. Nih lihat nih anak saya si Odi sampai luka begini. Benar keterlaluan itu anak. Intan! Udah, Mas, tolong, Mas. Jangan emosi, Mas. Ini akibatnya kamu kalau selalu manjain itu anak. Lagian ngapain sih kamu nanggepin Bu Odi? Belum tentu bener kan? Buktinya Odi kepalanya bocor gara-gara Intan. Aku udah bilang dari awal, jangan pungut itu anak. Tolong, Mas. Jangan ngomong begitu soal anak kita. Biar bagaimanapun Intan itu sudah seperti anak kandungku, Mas. Ningsih, kamu sadar dong. Kamu itu belum hamil. Dia itu cuma anak pungut, ngerti gak sih kamu? Intan, sini kamu. Sini. Dasar anak bandel, kamu apa itu? Selalu bikin susah. Susah banget kamu. Pak, jangan, Pak. Biarin aja biar dia ngerti. Ningsih, anak pungut seperti ini kamu percaya? Hah? Kamu harusnya bersyukur ya Intan ya. Sudah kami pungut, kalau nggak kamu akan berkeliaran jadi gembel kamu di jalanan. Bapak! Sudah saatnya dia tahu kalau dia bukan lahir dari rahim kamu. Hah? Apa benar, Bu? Intan itu cuma anak pungut. Intan bukan anak kandungnya Ibu. Intan memang bukan lahir dari rahim ibu. Intan mungkin memang bukan anak kandung ibu. Tapi Intan tahu, ibu sayang sama Intan. Bu, mana orang tua kandung Intan? Han, udah 2 bulan buat telepon agak diangkat-angkat Bu Anggi. Mungkin Bu Anggi ganti nomor, Bos. Dia tuh sengaja supaya dia nggak bisa ngasih bulanan ke kita lagi. Kalau dia ganti nomor, harusnya dia ngomong sama gua. Kalau begini, berarti tuh Bu Anggi udah nggak mau ngasih lagi jatah tutup mulut sama gua. Terus gimana, Bos? Orang tuanya kan kaya tuh. Udah, kita peras aja. Beres, Bos. Ya Allah, Non. Mungkin kamu sekarang sudah besar ya, Nak. Cantik. Bibi kangen banget sama Non. Di, ngapain liatin foto itu? Enggak, Neng. Tadi Bibi beres-beres kamar aja kok. Ya. Ya udah buruan. Iya. Saya mau ganti baju nih. Iya, permisi.
Siapa kalian? Tenang Pak, tenang. Lebih baik kalian keluar dari sini atau saya panggilkan satpam. Bapak nggak usah takut. Kita berdua bukan mau ngerampok atau ngebegal. Kita berdua mau kasih sesuatu ke Bapak. Apa yang kalian mau kasih? Saya punya info, Pak. Siapa yang menculik cucu Bapak 8 tahun yang lalu? Kenapa sudah sampai sekarang baru kalian hubungi saya? Karena dalam penculikan itu sudah 2 bulan ini tidak memberi kami uang. Mana buktinya? Jadi kalian yang menculik cucu saya? Tenang, Tom. Oh, tenang. Om pasti mau tahu kan? Hah? Siapa yang menculik cucu Om 8 tahun lalu? Di mana cucu saya sekarang? Mana saya tahu, Pak. Kan kejadian itu sudah 8 tahun yang lalu. Jadi apa maunya kalian? Saya cuma minta kompensasi, Pak. Nanti kita ketemu di suatu tempat. Saya kirim alamat via SMS. Tapi ingat, saya minta Bapak datang sendiri.